silaturahmi terutama di momentum ini. Dan di dalam posisi itu saya rasa Mas Didit sebagai bagian dari anak muda sowan kepada yang lebih senior, kemudian membawa salam, itu suatu tradisi yang sangat positif. Kebetulan di kediaman Ibu Mega di Tengku Umar itu selama kurang lebih 1 jam, pertemuannya berjalan dengan sangat baik. Ibu Mega bahkan meminta Mas Didit kalau perlu menambah hidangan gitu, sajian dari yang disajikan di kediaman Tengku Umar sampai 5 kali agar sama dengan simbol 5 butir Pancasila gitu. Artinya suasananya betul-betul akrab dan hangat, tidak ada pembahasan politik di sana tetapi penuh dengan suasana kekeluargaan. Nah, maka dari itu sebetulnya kalau ini disambungkan dengan peristiwa dan rangkaian-rangkaian peristiwa sebelumnya, bagaimana kami selalu mengungkapkan berulang kali bahwa hubungan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo ini sangat baik, punya sejarah yang panjang diikat Oke, dengan Mas Seno, banyak langsung saja. pemikiran Kalau yang sama. rencana pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo ini untuk mengamankan Kongres atau apa sebenarnya? Oh iya, kalau pertemuan saya rasa dengan sejarah dan kedekatan itu, artinya kalau bicara pertemuan itu hanya masalah teknis. Tinggal menunggu waktu, timing yang tepat, kecocokan jadwal antara beliau berdua, Bu Mega dan Pak Prabowo, maka pertemuan akan terjadi. Kita semua berharap bisa terjadi secepatnya. Tentunya tidak di momentum Lebaran bisa jadi, karena di saat ini masih banyak pertemuan antara keluarga. Tetapi kalau bicara pertemuan, secepatnya kita mengharapkan itu terjadi. Nah, soal masalah apakah itu berkaitan dengan agenda politik yang lain atau tidak, saya rasa itu bukan di dalam skup itu. Karena sejak dari Pilpres sampai ke Pilkada sampai sekarang, saya rasa wacana pertemuan itu sudah seringkali diharapkan banyak pihak bisa segera terjadi. Sehingga Oke. kami semua mendengarkan aspirasi itu dan saya rasa tidak lama lagi akan terjadi. Tapi Mas Seno, kan ada sebenarnya peluang di open house Istana. Kenapa Bu Mega tidak datang? Apakah menunggu Kongres ini sudah aman dulu ataukah pertemuan ini nanti setelah Kongres berlangsung? Ya, saya rasa kalau bicara Ibu Mega dari tahun ke tahun dan kemarin secara spesifik tradisi Ibu Mega adalah berlebaran bersama keluarga di rumah dengan sanak saudara dan kerabat-kerabat dekat, dan itu kemarin tampak betapa keakrabannya terjalin. Jadi memang itu karena memang kebiasaan bahwa Ibu Mega berlebaran di rumah. Itu saja Mas, tidak ada makna yang lain. Oke, kita ke Bang Daniel. Bang Daniel, gimana ini? Ya, Apakah sebenarnya Mas Didit kemarin yang ke rumah Bu Mega itu sebagai awal saja, pembuka saja untuk pertemuan dengan Pak Prabowo antara Bu Mega? iya, ini kan wacana yang terus-menerus ya kita bahas pada saat momentum-momentum ada potensi pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Yang jelas sejak awal Pak Prabowo menyampaikan beliau akan segera bertemu dengan Ibu Megawati. Ini kan terkait dengan penjadwalan saja, menjadwalkan reuni SMA saja itu udah susahnya setengah mati, apalagi ini pertemuan dua tokoh yang kesibukan dan tingkat kesibukannya tinggi. Maka kemudian nanti Bu Puan dan Pak Sufmi Dasko pasti akan bertemu berdua untuk bicara misalnya jadwal pertemuan keduanya. Kemudian kedua, Mas, yang harus dicatat adalah bagi Pak Prabowo politik itu kan sementara, kekuasaan itu kan dipergulirkan antara satu dengan orang lain, antara orang lain dengan yang lain lagi. Yang harus abadi itu adalah silaturahim, yang harus abadi itu adalah persahabatan. Agaknya itu yang dipegang teguh oleh Pak Prabowo. Oleh sebab itulah Pak Prabowo tidak pernah memutus silaturahim dengan siapapun, karena esensi dari politik itu kan memang ada perbedaan-perbedaan gagasan, ada perbedaan pilihan politik, ada perbedaan haluan politik. Itu hal yang wajar dan mahfum, bahkan keniscayaan. Tapi kemudian tidak boleh memutus tali silaturahim. Itu yang sedang dicontohkan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Dan Pak Prabowo selalu menjaga itu. Kemudian yang Oke. ketiga, jangan sampai juga kemudian dikmanai silaturahim tadi, apalagi ada narasi seolah-olah Pak Prabowo atau pemerintahan pada saat ini itu akan mengintervensi misalnya Kongres PDIP. Itu bukan watak Pak Prabowo. Jadi itu yang harus diluruskan, apalagi kemudian muncul isu-isu seolah-olah nanti ada intervensi ke pemerintahan atau kekuasaan terhadap Kongres PDIP. Itu bukan gaya Pak Prabowo. Pak Prabowo Baik. tidak pernah ikut mengurusi dalam tanda kutip rumah tangga orang lain. Pak Prabowo menghormati
menghormati proses demokrasi, proses tata kelola organisasi atau partai politik lainnya. Jadi mohon jangan ada kemudian seolah-olah digiring isu bahwasannya Pak Prabowo nanti akan cawe-cawe atau ikut campur atau mengintervensi Kongres PDIP. Itu tidak akan pernah terjadi dalam sejarah politik dan karir politik Pak Prabowo. Pendek sepengetahuan saya, itu tidak pernah ikut campur dengan agenda politik partai lain, dengan agenda politik tokoh, ormas, atau asosiasi apapun itu. Saya pikir begitu, Mas. Bang Daniel, kita ke Mas Burhan. Mas Burhan berangkat dari yang dikatakan Bang Daniel tadi, ini berangkat dari tidak ingin memutus tali silaturahmi. Jadi, jika pertemuan ini terjadi antara Megawati dan Prabowo, bisakah nanti PDIP tetap kritis atau justru bergabung dengan pemerintahan? Sebenarnya kalau kita lihat ide tentang pertemuan kedua tokoh ini kan timbul tenggelam. Dan kalau kita runut berdasarkan waktu atau timing, itu selalu ada momentum politik yang semacam ini, mengawali munculnya isu berkaitan dengan pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Misalnya, sebelum Pak Prabowo dilantik sebagai presiden, Oktober 2024, kencang sekali tuh pertemuan. Dan kalau kita membacanya dari sisi itu, sebenarnya Pak Prabowo yang lebih proaktif untuk bertemu dengan Ibu Mega. Setidaknya untuk memperkuat legitimasi politik Pak Prabowo sebelum dilantik sebagai presiden. Yang kebetulan Pak Prabowo bukan capres yang diusung oleh Ibu Mega di Pilpres 2024. Kemudian ide itu tenggelam. Tetapi ketika bulan April menjelang Kongres PD Perjuangan, dan ada aspirasi yang cukup kuat dari internal PD Perjuangan untuk kembali memilih Ibu Mega, muncul sekali lagi ide untuk mempertemukan kedua tokoh ini. Dan sudah ada preteksnya, mulai dari Mas Didit yang datang ke Ibu Mega. Yang kali ini saya baca Ibu Mega yang lebih proaktif untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Karena tentu saja Kongres PD Perjuangan itu membutuhkan semacam tanda kutip legitimasi dukungan diam-diam dari Pak Prabowo atas rencana dipilihnya kembali Ibu Mega, yang dalam bahasa pengamat seperti Mas Agung itu kira-kira jangan sampai proses Kongres diganggu ya oleh elemen eksternal. Itu bahasa Mas Agung ya. Tapi poin saya memang tidak bisa diabaikan soal tarik-menarik ini, yang soal pertanyaan tadi apakah nanti PDI Perjuangan akan masuk ke dalam pemerintahan atau tidak.